orang adalah melihat dengan jelas apa yang berharga dari diri Anda. Pokok refleksinya adalah berapa kali dalam hidup Anda mengalami perjumpaan dengan seseorang yang membantu Anda melihat betapa berharganya diri Anda. Kapan dan bagaimana terjadinya? Perjumpaan secara fisik dan dampaknya bagi Inigo. Inigo resmi menjadi seorang kesatria melalui perkataan Putri Catalina. Malam ini saya mengikat kamu sebagai kesatria saya, pelindung rahasia. Sekarang bersumpahlah untuk menjaga hidup dan kehormatan saya sepanjang hidupmu. Apakah perkataan seseorang yang Anda jumpai membuat Anda terikat? Kapan dan bagaimana terjadinya? Perjumpaan dalam mimpi. Dalam mimpinya, di suatu malam pada masa pemulihan kakinya di Puri Loyola, Putri Catalina mengatakan, "Kamu, mengapa memakai seragam itu? Jika kamu tidak pantas menjadi tentara kerajaan Kastilia, engkau tidak bisa melindungi saya dengan kaki seperti itu. Enyahlah dari pandanganku, orang cacat. Pernahkah Anda ditolak atau khawatir ditolak oleh orang yang Anda kagumi? Bagaimana perasaan Anda dan apa yang Anda lakukan setelah ditolak atau merasa khawatir ditolak? Ceritakan." Perjumpaan melalui surat. Putri Catalina menuliskan, "Saya sedih mendengar tentang lukamu di Pamplona. Tetapi saya sangat senang mengetahui bahwa kamu sudah memulai hidup baru dan hatimu gembira." Kemudian dituliskan juga, "Kamu sudah menyelamatkan hidupku, dan kamu akan menyelamatkan lebih banyak lagi sebagai kesatria Tuhan. Kamu adalah terangnya, apinya. Ingatlah itu. Adakah pengalaman hidup baru dalam Kristus yang disyukuri dan diteguhkan oleh orang-orang di sekitar Anda? Pernahkah Anda secara sengaja meneguhkan orang lain dengan kata-kata, sikap, dan tindakan, dan Anda menyaksikan dampak positif peneguhan Anda tersebut? Silakan dibagikan pokok permenungan dalam Purna. Terima kasih. Terima kasih Bu Gepi. Baik, Bapak Ibu mungkin sambil mengingat-ingat kembali proses refleksi kita selama 2 hari ini, kita akan memulai sharing kita dengan doa sebelum percakapan rohani dari panitia barangkali disiapkan untuk slideshow-nya. Mohon untuk salah satu dari peserta bisa membantu memimpin doa. Bisa saya bantu? Ya, silakan Bu Monica. Cuman tulisannya masih terlalu kecil ya? Maaf. Mungkin bisa dibesarkan sedikit. Ya, terima kasih. Tuhan Emos, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan, untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara.
Bebaskan aku untuk mendengarkan tanpa berprasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat, dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat dan iman mereka dengan lembut, dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Monika yang telah memimpin doa sebelum percakapan rohani. Bapak Ibu, setelah ini kita akan masuk ke dalam BOR, breakout room. Nanti dalam satu breakout room akan ada satu fasilitator yang mendampingi, nanti yang akan memandu untuk percakapan rohani. Namun apabila dari BOR Bapak Ibu tidak ada fasilitator, barangkali salah satu dari Bapak Ibu berkenan untuk memandu jalannya percakapan rohani sebagai timekeeper untuk memastikan Bapak Ibu yang ada di situ sudah sharing semua dan bisa saling menanggapi. Dari panitia apakah sudah siap untuk bornya? Kalau sudah siap mungkin bisa mulai dimasukkan di dalam bor masing-masing. Okay, 2 minutes. Lanjutkan, Bu. Sip. Oh, Silakan. sudah. Ya, bagaimana tadi? Mbak Kayaknya Siska di mute ya. mute. Yuk, Kak Siska. Oh, maaf. Ternyata saya masih mute. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, sebelum memasuki punta berikutnya, mungkin tadi dari sharing Bapak Ibu bisa 1 atau 2 orang sharing di pleno sini untuk menyampaikan apa yang sudah dialami atau diinginkan di kelompok masing-masing. Silahkan kalau ada yang mau sharing 1 atau 2 orang. Adakah yang mau sharing? Atau barangkali saya ingin tahu dari Ibu Ruth Tangerang. Bagaimana Bu tadi? Terima kasih Bu Siska. Perkenalkan tadi kami dari ruang 6, nggak ada fasilitatornya, tapi nggak apa-apa. Nah, mohon izin tadi di kelompok kami ada Pak Eko. Pak Eko, mana Pak Eko? Nah, ada Pak Eko. Kemudian ada teman dari hari Kamis lalu, Bu Meni, ketemu lagi. Nah, tadi intinya begini kalau boleh. Mohon izin nih ya Pak Eko dan Bu Meni merangkum. Jadi kalau boleh dirangkum tadi percakapan yang luar biasa, gampang-gampang susah, susah-susah gampang gitu ketika mencoba mengkontemplasikan Princess Catalina ini.
Tetapi satu benang merah yang sangat menarik adalah bagaimana kami tadi bertiga, gitu ya, pribadi lepas pribadi mencoba menghidupi lepas bebas. Lepas bebas bukan dalam artian apa ya, pasrah udah masa bodoh, bukan yang begitu, tetapi mencoba jatuh bangun dalam lepas bebas seperti Ignatius Loyola gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau Pak Eko dan Bu Meni mau menambahkan, silahkan. Terima kasih ya, Bu Siska dan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Ruth dan teman-teman di kelompoknya tadi. Benang merah dari kelompok ini lepas bebas. Ya, terima kasih sudah di-sharingkan sekilas. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke punta selanjutnya. Punta selanjutnya ini tentang seorang tokoh namanya Isabel Roser. Siapa Isabel Roser? Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama. Punta akan disampaikan oleh Suster Dewi. Suster Dewi, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Siska. Selamat ketemu Ibu, Bapak, teman-teman sekalian. Senang bertemu. Maaf saya tidak bisa banyak hadir. Niatnya banyak, janjinya sama Pak Robin mengusahakan hadir, ternyata tidak selalu bisa hadir. Tapi saya diberi kesempatan untuk berbagi bahan permenungan yang ketujuh, permenungan terakhir tentang Isabel Roser. Izinkan saya share screen. Mari kita kenali siapa Isabel Roser. Saya mengambil perjalanan Isabel Roser dan Ignatius Loyola dengan tema menjadi semakin bebas. Pada intinya dalam pertemuan-pertemuan kita merenungkan bagaimana Ignatius bertemu dengan seorang perempuan dalam hidupnya dan ada sesuatu terjadi dan kita merenungkan bagaimana kita punya pertemuan dengan seseorang, entah perempuan, kalau bisa perempuan, tapi tidak harus perempuan, dan juga mengalami sesuatu dalam perjumpaan ini. Dan secara khusus saya mengambil tema bagaimana kita menjadi semakin bebas dalam pertemuan dengan seseorang. Kita mulai dengan mengenal siapa Isabel Roser. Di film tidak ada Isabel Roser, tapi dia banyak disebut dalam kisah Ignatius dan dalam kalau googling juga banyak, dari tulisan-tulisan juga banyak. Kadang-kadang dia disebut Isabella Roser. Dia lahir dari keluarga bangsawan yang berkuasa di Catalonia. Saya nggak berhasil mendapatkan tahun lahirnya, apalagi tanggal. Dia menikah dengan Joan Roser, pedagang kaya dari Barcelona. Jadi dia bangsawan dan menikah dengan pedagang kaya. Jadi ada kekayaan, ada potensi kekuasaan atau koneksi dan relasi yang luas, yang kalau saya menyebutnya powerful dalam diri seorang Isabel Roser. Pada tahun 1541 dia menjadi janda dan dia meninggal pada tahun 1554. Ini Isabel Roser. Bagaimana dia dengan Ignatius? Pertemuan dia dengan Ignatius. Ada beberapa informasi yang berbeda. Ada yang mengatakan Isabel pertama bertemu Ignatius itu sekitar tahun 1521. Tapi ada yang lain yang mengatakan sekitar Februari sampai Maret 1523. Tapi pada Februari dan sampai Maret 1523 ini sebenarnya ada beberapa pertemuan. Jadi Ignatius sering diundang oleh Isabel datang ke rumah makan bersama dia dengan suami istri begitu, berbicara, mendengarkan Ignatius bicara. Kalau dari salah satu bacaan tahun 21 itu
peristiwanya adalah Isabel melihat Ignatius dari jauh, melihat Ignatius berbicara pada sekelompok orang dan dia terpesona. Nah, sejak pertemuan dan Isabel sering ngobrol-ngobrol dengan Ignatius itu, dia lalu menjadi sponsor atau donatur bagi Ignatius. Untuk studinya, sebenarnya ada yang menyatakan juga termasuk ketika Ignatius pergi ke Yerusalem itu juga atas bantuan dari Isabel. Lalu selanjutnya dari Yerusalem dia studinya juga dibiayai, termasuk Isabel mengorganisir bangsawan-bangsawan, khususnya perempuan-perempuan yang peduli, untuk mengumpulkan dana untuk biaya studi, lalu biaya pelayanan, dan karyanya. Karyanya ini yang terbesar yang erat kaitannya antara Isabel dengan Ignatius adalah Santa Marta. Santa Marta itu sebuah tempat, sebuah rumah yang dibangun oleh Ignatius dengan dukungan dari Isabel dan beberapa perempuan kaya pendukungnya yang mengumpulkan pelacur-pelacur yang bertobat. Jadi membantu mereka untuk hidup dengan cara baru. Ignatius banyak mengarahkan Isabel tentang hal rohani dan spiritualitas. Jadi ini yang menarik Isabel. Hal-hal rohani dan spiritualitas. Karena Ignatius kan sangat menggebu-gebu ketika dia bicara tentang Tuhan. Karena cintanya pada Tuhan membuat dia menggebu-gebu. Dan ini menarik bagi Isabel. Lalu tadi koneksi antara Isabel dan Ignatius Loyola adalah rumah Santa Marta. Mari kita melihat realitas zaman itu. Pada zaman itu konteks ya, jadi konteks luasnya adalah biarawati hanya tinggal dalam biara tertutup, tidak bergaul dengan orang biasa di luar biara. Konsili Trente, sejak Konsili Trente yang mulai berproses tahun 1545, gereja memang tidak mendukung perempuan secara mandiri terlibat dalam pelayanan aktif. Perempuan biarawati lebih sebagai petapa, mendukung dengan hidup secara secluded, ya, terpisah dari masyarakat. Lalu karena itu perempuan-perempuan yang berani dan untuk aktif kadang-kadang dianggap sebagai ancaman bagi rekan pria. Hal yang lain, maka ada juga perempuan-perempuan yang aktif melayani, tapi itu biasanya bukan biarawati, jadi awam. Ya, maka Isabel juga bisa aktif pada awalnya karena dia awam dan terlibat. Tapi ada sebuah keinginan baru untuk lebih dalam kerohanian sekaligus bisa berkarya. Sesuatu yang tidak ada atau belum ada pada zaman itu. Mari mengenal Isabel Oster, karakter dan cita-citanya. Tadi kita bicara konteks, ini Isabel sendiri. Seperti apa dia? Dia perempuan kaya, cerdas, dan berpendidikan. Dia punya koneksi yang luas, tadi kita bilang karena statusnya sebagai bangsawan dan kondisi ekonominya yang kaya. Dia murah hati dan punya dorongan untuk melayani orang lain. Dia punya kemampuan memimpin dan mempengaruhi, nanti kita lihat bagaimana. Dia punya tekad yang kuat dan berani buat tindakan, berani memimpin. Dia punya keinginan untuk bisa melayani Tuhan secara lebih murah hati dan sepenuhnya. Sebagaimana banyak dari kita yang ketika mengalami latihan rohani, entah latihan rohani pemula atau latihan rohani manapun atau kaminar ini, makin ingin melayani Tuhan. Lebih ingin dekat dengan Tuhan. Nah, ada satu hal yang muncul dalam salah satu bacaan yang menjadi latar belakang dari informasi tentang Isabel adalah Isabel diduga atau secara nyata ingin membangun serikat perempuan
yang aktif dalam karya kerasulan dan dengan jalan Ignatius, karena dia merasa cocok dengan cara Ignatius, spiritualitas yang dikembangkan oleh Ignatius, bagaimana Ignatius hidup dan melayani. Jadi ketertarikan terhadap Ignatius bukan secara fisik atau sebagai lawan jenis, tapi karena apa yang dikatakannya, bagaimana dia mengatakannya, dan tentang Tuhan yang diwartakan dalam karya. Itu yang menggerakkan Isabel dengan kenyataan tadi bahwa kalau di tarekat-tarekat lain, nggak ada yang bisa aktif. Belum boleh waktu itu tarekat yang aktif. Nah, bagaimana relasi Ignatius dan Isabel? Ignatius menjadi teladan hidup rohani dan pelayanan sosial. Isabel Roser belajar dari Ignatius tentang hidup rohani, tuntunan-tuntunan rohani dia dapat dari Ignatius, dan juga sarana untuk pelayanan sosial. Khususnya setelah suaminya meninggal, dia menjadi orang bebas, mereka tidak punya anak. Jadi dia menjadi orang bebas lalu bisa aktif dalam tadi Rumah Santa Marta. Itu Ignatius bagi Isabel. Isabel sendiri menjadi donatur yang murah hati dan konsisten. Orang yang haus, bukan harus, haus untuk hidup dalam pelayanan. Ignatius bagi Isabel adalah penasehat dan sahabat yang mendukung semangat pelayanan Isabel. Dan juga sebenarnya dalam beberapa telaahan mengatakan Ignatius juga memberi kepercayaan pada Isabel yang tidak banyak terjadi pada zaman itu. Jadi Ignatius juga visioner bahwa ke depan perempuan bisa menjadi pemimpin. Dia memberi peran pimpinan pengelola bagi para perempuan ini di Rumah Santa Marta. Isabel sendiri orang yang ingin hidup dan melayani lebih baik dengan waktu itu awalnya dengan menjadi anggota serikat. Itu koneksi Ignatius dan Isabel secara singkat. Lalu bagaimana koneksi Isabel, Ignatius, dan Serikat Yesus? Karena ketertarikan Isabel pada Serikat Yesus dan pada Ignatius, Isabel meminta Paus Paulus III untuk mendesak Ignatius menerimanya dan 2 teman sebagai Jesuit perempuan. Lagi karena Ignatius tidak menginisiasi ada Yesuit perempuan, zaman itu juga perempuan bukan masuk dalam tarekat aktif, maka tadi saya mengatakan dia punya koneksi yang kuat, saya mengatakannya dalam tanda petik powerful, karena dia punya koneksi, punya jalan yang bisa mendesak Paus untuk mendesak Ignatius. Jadi Paus membuat surat kepada Ignatius untuk menerima Isabel. Kan powerful. Pada tanggal 25 Desember tahun 1545, Isabel dan 2 temannya mengucapkan kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan kepada Ignatius. Pada bulan Mei 15, lalu terjadi kekacauan, kegelisahan. Ingat kembali pada konteks. Karena perempuan baru pertama kali hidup dalam tarekat atau sejauh yang diketahui tidak ada yang hidup dalam konteks pelayanan aktif, tapi ini adalah orang yang mau aktif dan bertindak aktif dan jadi sesuatu yang tidak berbeda dari orang di sekitarnya. Yang lain adalah para Yesuit hidup biasa dalam kelompok laki-laki semua, lalu mungkin ada kebingungan atau kan mungkin sungkan, ragu atau apa ketika ada perempuan di sekitar mereka yang juga terlibat sebagai anggota serikat. Maka ada keresahan, unrest gitu ya, ketidaktenangan entah pada 1-2 orang yang ada
dan menggelisahkan. Maka pada bulan Mei 1546 Ignatius meminta kepada Paus agar dia boleh mendapat izin membebaskan kaul para perempuan ini, Isabel dan teman-temannya. Tahun 1546 Ignatius dapat izin itu, maka Oktober 1546 Isabel dikeluarkan dari Serikat Yesus. Kita bisa paham kalau seseorang dikeluarkan, bisa jadi dia tidak terima, gitu ya. Ini akan menimbulkan situasi tidak nyaman satu sama lain antara Ignatius, dan sangat normal bahwa terjadi suasana yang bingung, ragu harus bagaimana gitu antara Isabel dan Ignatius. Isabel pada waktu kemudian masuk di era Fransiskan, dan tahun 1554 dia meninggal di era Fransiskan di Yerusalem. Saya mendapat yang satu informasi dia di Barcelona, tapi yang terakhir saya dapat dia di era Fransiskan di Yerusalem. Sorry. Nah, sampai di sini saya melanjutkan tema yang saya ingin, undangan yang saya tawarkan adalah menjadi semakin bebas. Dalam latihan rohani dikatakan latihan rohani adalah setiap cara mempersiapkan jiwa dan menyediakan hati untuk membebaskan diri dari segala rasa lekat tak teratur. Lalu selepasnya dari itu mencari dan menemukan kehendak Allah dalam hidup nyata guna keselamatan jiwa kita. Setiap cara menyiapkan jiwa dan menyediakan hati, melepaskan diri dari segala lekat tak teratur. Ini yang saya maksud dengan menjadi semakin bebas. Bagaimana saya perlahan-lahan makin bebas dari rasa lekat tak teratur. Kalau latihan rohani adalah usaha kita mencari, tapi dalam relasi, seringkali relasi kita membentuk kita juga untuk makin bebas. Ini yang akan kita renungkan dalam relasi kita dengan seseorang dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana relasi dengan seseorang itu membebaskanku atau membebaskan orang tersebut. Mari kita lihat bagaimana proses saling membebaskan antara Isabel dan Ignatius. Bagaimana Isabel menjadi semakin bebas. Awal pertemuan dengan Ignatius membawa Isabel makin sadar tentang hal-hal yang lebih dari hal-hal duniawi. Dia mulai sadar dan tertarik dengan hal-hal rohani, maka materi atau hal-hal dunia dia pakai untuk membantu Ignatius tumbuh dalam hidup rohaninya, tumbuh dalam pelayanan. Ada perkenalan dengan Ignatius membawa dia bergeser masuk ke dalam hal yang lebih rohani, menjadi semakin bebas dari hal dunia. Isabel juga mulai dengan memberi materi, memberi dana pada Ignatius, mengumpulkan dana bagi Ignatius dan kelompoknya, bukan hanya Ignatius tapi juga teman-temannya, beberapa teman yang mendapat bantuan untuk sekolah. Bergeser, ketertarikan hal rohani mendorong dia, dan ketertarikan hal rohani ini kan juga salah satunya atas pengaruh dari Ignatius, mendorong dia untuk memberi diri, khususnya setelah suaminya meninggal, memberi diri dalam pelayanan, memberi diri untuk melayani orang lain secara aktif. Perkenalan, pertemuan, dan persahabatan dengan Ignatius membuat Isabel juga bergeser, mulai dari mendesakkan keinginan diri, dia mau masuk serikat, maka dia cari cara, segala cara, termasuk tembus ke paus, supaya bisa masuk dalam serikat. Tapi akhirnya dia harus diajar rendah hati, menjadi bebas dari
keinginannya sendiri dan menerima keputusan orang lain. Apakah ini mudah? Enggak. Pasti ada pemberontakan, pasti ada kemarahan, kecewa, dan sebagainya. Tapi toh dalam kisahnya Isabel Roser akhirnya menerima dan menjalani hidupnya dengan konteks yang ada tadi, bahwa perempuan belum untuk aktif kecuali dia menjadi awam. Gitu. Lalu dari kebanggaan diri yang bisa memberi, yang bisa mempengaruhi orang lain, ke kerendahan hati, menerima kenyataan secara sehat sebagai sarana untuk memuji Tuhan. Dari musuh, dalam tanda petik, jadi tentu seperti ketika dia harus keluar dengan paksa dalam tanda petik, membuat suasana tidak nyaman antara dia dan Ignatius, mungkin rasanya seperti musuh pada awal. Tapi pada waktu-waktu kemudian, khususnya setelah dia masuk dalam Fransiskan, mereka mulai kembali bersurat sebagai sahabat. Ada pergeseran, ada perubahan dalam diri Isabel, bukan secara urutan, tetapi sebagai pribadi dia bergeser menjadi seorang pribadi yang lebih bebas dari kemelekatan tertentu. Dan sebagaimana kita juga dalam relasi orang, kita juga makin bebas dalam kemelekatan tertentu, semoga. Ignatius sendiri ternyata juga menjadi semakin bebas. Peran awal dia penerima bantuan. Akhirnya atau dia bergerak menjadi pemberi dorongan semangat, pemberi motivasi, memberi fasilitas perkembangan spiritual bagi Isabel. Dia sendiri membebaskan diri dari budaya sekitar yang mempercayakan karya pada laki-laki karena dianggap lebih mampu, kepada mempercayakan perempuan untuk karyanya, Rumah Santa Marta. Di sini bukan soal karena yang dilayani perempuan, tapi pengelolaannya itu pun diserahkan pada Isabel dan teman-teman. Ya, ini yang juga menjadi arah perkembangan kita zaman ini, bahwa semua tarekat berani mempercayakan pada awam, berani mempercayakan pada kelompok-kelompok lain untuk melakukan apa yang diperjuangkannya. Ignatius mulai dari menerima instruksi dari Paus supaya menerima Isabel dan teman-teman, bergerak menjadi bebas dari itu untuk membuat discernment dan keputusan tentang Yesuit perempuan. Dari menerima instruksi karena dia punya kaul ketaatan pada Paus, tapi lalu berani datang dan membuat usulan setelah discernment tentang ketidakcocokan kelompok dari Isabel dalam kelompok Yesuit yang laki-laki semua. Lalu sama dari musuh, kalau bahasa Inggrisnya at odds gitu ya, jadi rasanya aneh, rasanya ingin menghindar, rasanya nggak suka dengan mereka yang meninggalkan atau yang saya tolak atau yang menolakku, karena Isabel kan seperti ditolak gitu ya, menjadi sahabat yang saling bersurat. Dan Ignatius masih terus sampai setelah Isabel keluar, terus berterima kasih atas kemurahan hati Isabel memberikan bantuan, bukan hanya kepadanya, tetapi juga kepada para sahabat. Atau dengan kata lain kepada para Yesuit, beberapa Yesuit yang lain. Itu kisah Isabel dan Ignatius, bagaimana pertemuan mereka, proses relasi mereka membawa masing-masing bertumbuh menjadi semakin bebas dari kelekatan-kelekatan. Sebelum kita masuk ke dalam permenungan dan sebagainya, sedikit informasi kecil. Setelah dua perempuan ini ditolak menjadi Yesuit, ada lagi seorang perempuan, Putri Yohana, kalau nggak salah, yang masuk
diterima sebagai Yesuit. Saya tidak memperdalam kenapa, tapi juga kayaknya tidak lama karena Putri itu tidak lama, hidupnya tidak terlalu lama. Gitu. Tapi saya tidak membahas itu, hanya sekedar tahu. Saya juga tidak membahas, membaca dan memperdalam bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi. Ya, itu tentang Ignatius dan Isabel dan sedikit interupsinya. Selanjutnya permenungan kita. Bagaimana pertumbuhan untuk menjadi semakin bebas. Gambaran umum permenungan dalam relasi siapa aku telah bertumbuh semakin bebas. Dalam relasi dengan siapa. Dalam hal apa semakin bebas dan bagaimana hal itu terjadi. Prosesnya maksudnya. Contohnya tadi kalau proses pertumbuhan Isabel dari fokus pada hal duniawi kepada hal yang lebih rohani adalah karena terpesona dengan Ignatius dan banyak mendengarkan percakapan dengan dia. Itu yang membuat dia bergeser. Kalau dulu hanya fokus pada materi dan keduniawian karena tidak ada yang mengajarkan hal-hal rohani, zaman itu tidak banyak orang yang mewarta secara bebas. Bertemu dengan Ignatius, dia bergeser menjadi lebih rohani. Lalu permenungan hari berikutnya adalah dalam relasi dengan siapa aku telah membantu temanku menjadi semakin bebas. Jadi ini tidak harus orang yang sama, ya, tidak harus permenungan hari pertama orang yang sama dengan permenungan untuk hari kedua, tetapi melihat bagaimana saya bertumbuh karena relasi dengan seseorang dan bagaimana saya dalam relasi dengan seorang membantu dia bertumbuh menjadi semakin bebas. Selamat berjalan bersama Isabel Roser dan Ignatius Loyola. Semoga kita diberi rahmat untuk menjadi makin bebas. Ini bahan presentasi tentang Isabel Roser. Saya lanjutkan sedikit dengan punktanya. Nanti bisa saya kira sudah ada di Google Drive juga. Persiapan hampir sama dengan yang lain, ada doa pembuka. Rahmat yang diminta adalah kerendahan hati untuk bersedia diubah semakin bebas lewat relasi dengan sesamaku. Memang kita mengenang yang kemarin, tapi juga permohonan untuk ke depan supaya bisa makin bebas. Rahmat pertumbuhan karena relasi dengan sesama. Tapi yang hari pertama bersyukur karena diberi kesempatan berelasi dengan orang tersebut dalam segala kenyataannya. Ketika saya memikirkan ini, saya sangat sadar misalnya saya dengan relasi dengan seseorang, saya dengan kelemahan dan kelebihanku, orang itu dengan kelebihan dan kelemahannya. Jadi saya tidak bisa menganggap dia ideal sehingga saya tumbuh, atau dia menganggap saya ideal sehingga dia tumbuh. Tapi dalam kenyataan kita saling menumbuhkan, atau saya ditumbuhkan, atau saya menumbuhkan orang lain. Jadi dalam segala realitas kita, kebaikan dan kelemahan kita. Lalu dalam prosesnya ada doa pembuka, dambaan 1 atau hari pertama untuk mengenali pertumbuhan kebebasan karena relasi dengan sesama, lalu mohon untuk bersyukur karena kesempatan relasi dengan orang itu. Yang kedua, pertumbuhan yang terjadi pada diri orang lain yang menjadi temanku, dan makin bersyukur juga. Aktivitasnya mengingat relasiku dengan seseorang yang telah membantuku bertumbuh untuk makin bebas.
Entah dia sadar atau tidak telah membantuku menjadi bebas. Yang dimaksud dengan menjadi bebas adalah memiliki kebebasan dari rasa lekat tak teratur tertentu. Kita semua tidak sempurna dan ada banyak hal kita harus makin bebas. Dengan orang itu dalam hal apa aku tumbuh. Dan nggak harus sudah ideal, tapi bahwa toh saya lebih baik. Saya mengundang untuk membayangkan orang tersebut, mengingat peristiwa dalam relasi dengannya, menemukan kebebasan batin yang tumbuh karena relasi dengan orang itu, bersyukur, menggali dampak dari permenungan itu secara perasaan, bersyukur atas penemuan, pemahaman, dan perasaanku. Itu untuk hari pertama. Hari keduanya terkait orang yang aku bantu, yang secara tidak sadar, tidak sengaja barangkali yang kubantu bertumbuh ternyata. Mungkin ini lebih sulit, tapi cobalah melihat walaupun kelihatannya kecil, kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan kita, walaupun kecil, untuk menumbuhkan orang lain menjadi makin bebas. Sama, membayangkan, mengingat peristiwa, menemukan kebebasan batin yang tumbuh dari dalam diri orang itu, lalu bersyukur atas pertumbuhan kebebasan. Barangkali dalam orang itu saya juga tumbuh kalau ada. Mengenali buah permenungan dalam aspek perasaan, apa perasaanku setelah merenungkan ini, dan bersyukur atas penemuan. Jangan lupa setelah setiap pokok permenungan, setiap hari setelah pokok permenungan membuat percakapan dengan Tuhan, bercerita kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat tentang apa yang kurenungkan, tentang rasa syukur, tentang penemuan-penemuan. Lalu tutup dengan Bapa kami, refleksi sebagaimana biasa. Saya kira begitu, semoga waktunya tidak kelamaan, Pak Robin. Terima Ya, kasih, Sister Dewi. Cukup jelas, Terima kasih. mendalam. Ya, terima kasih paparannya Suster Dewi dan undangan untuk permenungannya untuk esok hari. Bapak Ibu, karena besok sudah penutupan, untuk kontemplasi Pungta 7 ini hanya ada waktu 1 hari, yaitu esok hari saja. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur, ada 2 undangan ya tadi, undangan untuk permenungan, 2 macam undangan permenungan, bisa dilakukan di pagi dan sore, atau jika tidak memungkinkan bisa dilakukan salah satu. Kemudian, begitu ya Suster ya? Ya, kemudian untuk penutupan besok, hari Minggu 26 Mei, mulai pukul 19. Jadi kalau selama ini Pungta dimulai pukul 19.30, untuk penutupan besok akan dimulai pukul 19 WIB. Menggunakan link seperti biasanya. Kemudian Bapak Ibu untuk refleksi dari permenungan, entah itu yang sudah dilakukan kemarin atau yang masih akan dilakukan esok hari, kami mengundang untuk membagikannya dalam WAG Buah Pesiarahan. Juga ya termasuk Pungta yang sebelumnya atau yang esok hari yang masih akan dilakukan. Mungkin itu pengumuman untuk malam hari ini. Sebelum menutup pertemuan malam ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan bagi yang belum membuka kamera, silakan untuk dibuka kameranya. Yang belum membuka, silakan dibuka. Dari panitia, dari teman-teman, silakan siapa yang akan membantu untuk ambil gambar.